Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah warisan holistik untuk generasi mendatang dalam pekerjaan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Raja Daud berkata kepada segenap jemaah itu, "Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bait itu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah menyediakan untuk rumah Allahku, emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata krisopras dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata berwarna-warni, serta segala macam batu yang mahal dan pualam yang sangat banyak. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk melapisi dinding ruangan. Emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang." Siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai ayat 5. Bagian ini membawa kita ke momen penting dalam sejarah Israel pada masa pemerintahan Raja Daud. Raja Daud, yang sudah lanjut usia, berbicara kepada umat Israel dengan hati yang penuh dedikasi dan kerendahan hati. Ia mengakui tugas besar yang sebenarnya ingin ia lakukan sendiri, yaitu pembangunan sebuah bait suci yang megah bagi Tuhan, sebuah bangunan yang bukan untuk manusia, namun untuk Tuhan sendiri. Daud menekankan bahwa Salomo, putranya lah yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas besar ini, meskipun pada waktu itu Salomo masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat yang kita baca hari ini, tentang kata-kata Daud di hadapan bangsa Israel pada waktu itu, menggarisbawahi betapa berat dan sakralnya misi tersebut. Dalam hal ini Daud memimpin dengan memberi contoh, di mana dia menyumbangkan kekayaannya sendiri, yaitu sejumlah besar emas, perak, dan bahan-bahan berharga lainnya, yang diperlukan untuk pembangunan bait suci. Kemurahan hatinya menjadi presiden yang kuat, mengilhami para pemimpin dan masyarakat dari segala zaman, untuk ikut berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan, dengan sepenuh hati. Perikop mengenai pengumuman Daud ini, mencontohkan semangat pengorbanan, dan dedikasi komunalnya, terhadap pekerjaan Tuhan. Ini adalah bukti, betapa hal-hal besar akan dapat dicapai, ketika hati kita selaras dengan tujuan ilahi, dengan kemurahan hati yang mengalir secara bebas. Mari kita mengambil inspirasi dari momen bersejarah ini, mengingat bahwa upaya kolektif kita, didorong oleh iman dan kemurahan hati, dapat mewujudkan rencana Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Hari ini, kita merenungkan sebagian firman Tuhan, yang tidak hanya mengabadikan momen dalam sejarah Israel, tetapi juga berbicara secara mendalam kepada kita tentang menciptakan warisan holistik bagi anak cucu, dalam pekerjaan Tuhan. Raja Daud, menjelang akhir masa pemerintahannya, berdiri di hadapan bangsa Israel dengan hati yang penuh dedikasi. Ia mengakui bahwa misi ilahi untuk membangun bait suci bagi Tuhan, dipercayakan kepada Salomo, putranya yang masih sangat muda. Komitmen Daud dan dukungan kolektif para pemimpin Israel, menyoroti pentingnya mempersiapkan generasi mendatang untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagi kita saat ini, ayat ini mengajak kita untuk mempertimbangkan warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Apakah kita akan meniru teladan Daud, menginvestasikan sumber daya, waktu, dan upaya kita ke dalam upaya yang menghormati Tuhan, dan memberi manfaat, baik material maupun spiritual, bagi generasi mendatang?
yaitu kebutuhan dan upaya untuk mencapai dampak jangka panjang dalam komunitas dan kehidupan beriman kita. Secara praktis, ini berarti memprioritaskan iman kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Ini melibatkan pendampingan generasi muda, memberikan kontribusi kepada gereja dan komunitas kita, dan menghayati iman kita melalui tindakan pelayanan dan kemurahan hati. Sama seperti Daud yang memberi dari kekayaannya sendiri, kita pun demikian. Kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, memastikan bahwa tindakan kita hari ini menaburkan benih untuk masa depan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Saat kita berusaha membangun warisan yang holistik, marilah kita menimba kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Iman, dedikasi, dan kemurahan hati kita dapat menciptakan dampak yang besar, menginspirasi dan mempertahankan pekerjaan Tuhan untuk generasi mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, memohon bimbingan dan kekuatan-Mu. Tolong kami membangun warisan yang menghormati-Mu, warisan yang mencerminkan kasih, kemurahan hati, dan kesetiaan-Mu. Semoga hidup kami menjadi bukti kasih karunia-Mu, menginspirasi generasi mendatang untuk mengikuti jalan-Mu. Kami mendedikasikan upaya kami kepadamu, percaya bahwa Engkau akan melipat gandakan persembahan kami untuk kemuliaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.